Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim punya dua anak, walaupun di dalam beberapa literatur tafsir beliau pernah menikah juga dengan seorang wanita Qibti, tetapi yang masyhurnya dua. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ismail, di situ lahirlah keturunan-keturunan Quraisy, yang bahasa Quraisy itu lebih dekat dengan bahasa Al-Quranul Karim. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak asing ayat itu bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah suku Quraisy. Bahasa yang paling dekat dengan bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Sedangkan anaknya yang satu lagi, itu namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq, beliau tidak berbahasa Arab, tetapi Nabi Ismail berbahasa Arab. Ini sesuai yang dikatakan oleh Dr. Syauqi Dhaif di dalam kitab beliau, Awwalu man takallama al-Arabiyyah. Orang yang pertama sekali ngomong bahasa Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Wahwa, Nabi Ismail adalah yang pertama sekali sakana fi Makkah, yang pertama tinggal di Mekah. Wa takallamal Arabiyyah, dan dia orang yang pertama sekali ngomong bahasa Arab. Sedangkan Nabi Ishaq alaihissalam, beliau berbicara dalam bahasa Ibrani. Sehingga anak Nabi Ishaq, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, karena beliau suka jalan-jalan malam dalam makna yang positif, apakah berdakwah ataukah berpindah-pindah tempat, sehingga dipanggil dengan Israel. Israel di dalam tafsir Al-Baydawi ada tiga bacaannya. Ada Israel, ada Israel, ada Israel. Nah, heboh bacaan Pak, Israel. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, Israel itu bukan jalan malam. Israel kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat Sara, Yusri, Yusran. Sara, Yasri, Asra, Yusri, artinya jalan malam. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, Israel adalah gabungan dua suku kata, Isra Ilohu. Isra artinya hamba, Ilohu Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Taurat dan Injil, pengucapan kalimat Ilohu, Ilohu, nyan Tuhan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Yakub alaihissalam, nanti kita akan lihat dari mana lahirnya Yahudi, Pak. Pane Yahudi yang sebenarnya, dari mana Yahudi itu? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabadikan nama Nabi Yakub, tetapi cukup dengan menyebutkan Nabi Yakub alaihissalam di dalam Al-Quran. Tetapi anak-anak beliau, 12 anak Nabi Yakub alaihissalam, termasuk di situ Nabi Yusuf dan sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya, dinamakan dengan Bani Israel. Keturunannya lagi namanya Bani Israel. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel. Nabi Isa bukan rasul untuk Nasrani, Pak. Nabi Isa bukan rasul untuk Yahudi. Demikian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk Yahudi. Nanti kita akan lihat mana duluan lahir, Yahudi atau Nasrani. Dari mana lahirnya Yahudi? Dari mana lahirnya Nasrani?
yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa inni faddaltukum 'alal alamin adalah Bani Israel. Yang di dalam kitab-kitab literatur tasawuf, kitab-kitab tasawuf, kemudian kitab-kitab tafsir, contoh tafsir Ibnu Katsir, contoh tafsir At-Tabari, ketika menceritakan orang-orang ahli ibadah disebutkan di situ Bani Israel. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kalkulasikan 1000 bulan itu 83 tahun. Sekian bulan. Ada apa dengan 83 tahun? Rupanya ada Bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel, dia berjihad di jalan Allah 83 tahun. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, menyawaknya ibadah 80 tahun wajar, umur panjang-panjang. Kamu umur penuh-penuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita ceritakan apa? Bani Israel itu selalu konotasinya yang positif, bukan yang negatif. Yang beribadah juga Bani Israel. Nabi Yakub mempunyai anak-anak Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel. Saudaranya Harun Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam Bani Israel. Nabi Sulaiman Bani Israel. Sekarang dari mana lahirnya Yahudi? Dari mana lahirnya Yahudi? Kita melihat di dalam tafsir Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan, limadza sumiya Yahudi Yahudian? Kenapa Yahudi itu dinamakan dengan Yahudi? Li'annahum qalu inna hudna ilaik. Karena mereka mengatakan, kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ketika dicek, kalimat ini rupanya keluar dari pengikut Nabi Musa alaihissalam. Pengikut Nabi Musa yang di mulut dia setiap hari keluar, kami taubat, kami taubat, kami taubat. Taubat di dalam bahasa Ibrani, hada Yahudu, Yahudian. Yahudi artinya taba yatubu taubah, bertaubat. Ada apa dengan mereka? Makanya Yahudi lahir setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau ada yang mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi, bohong. Nabi Yakub Yahudi, bohong juga, tidak benar itu. Nabi Musa Yahudi, tidak benar juga. Yahudi lahir setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu, turun kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, arba'ina lailah, 40 malam. Nabi Musa berada di Bukit Tur, di Sinai. Setelah mendapatkan Taurat, beliau kembali ke kaumnya. Beliau mengajak sab'ina rajulan limiqatina. Ada 70 orang yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Sebagai generasi penerus untuk mendakwahi orang lain. Status mereka masih Bani Israel. Ketika itu apa kata 70 orang itu? Kami tidak akan beriman kepadamu, tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan beriman kepada Taurat, hatta narallaha jahratan, sehingga kami melihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Ketika itu apa? Bagaimana mau lihat Allah dengan mata kepala? Saya saja tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala saya. Fa'akhadathum sa'iqah. Ketika itu itak liglantu, 72 itak liglantu. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan gara-gara satu orang, 70 orang ini mati semua ya Allah. Sia-sia dakwah saya. Maksud saya ingin menjadikan 70 orang ini sebagai penerus saya untuk berdakwah kepada Bani Israel ya Allah. Jadi kamu maunya apa ya Musa? Hidupkan mereka kembali. Gepudek rumah ya Allah. Fa'ahyahum. 70 orang itu dihidupkan oleh Allah, tetapi dengan cara yang unik. Menghidupkannya satu-satu. Gepudek bila tidur. Yang tidurnya gekalan untuk yang lain ke angoh-angoh undum. Dihidupkan lagi satu. Dengan maksud dan tujuan apa? Supaya orang ini melihat lagi yang lain, Pak. Supaya menjadi ibrah dan pelajaran. Setelah 70 orang ini, mereka ini hidup semuanya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ara'aitum annakum maitun fa'ahyakumullah. Tidakkah kalian lihat? Kalian tadi mati dan dihidupkan oleh Allah. Apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tidak patuh. Hanai petih je baik. Ketika itu apa? Diangkatlah Bukit Tur oleh malaikat. Di situ disebutkan ada malaikat Jibril. Ada yang mengatakan malaikat gunung. Tur itu apa? Katanya menyota dengar Tur sudah terbayang Bukit Tur Sina. Padahal bukan.
Tur itu di dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Kullu ma ambata minal jibali fahuwa tur. Setiap yang muncul dari gunung-gunung besar, ada gunung-gunung kecil, itu tur namanya. Kalau dia di Palestina berarti tur Palestina. Dia di Mesir berarti tur Mesir. Dia di Indonesia tur Indonesia. Yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah tur Palestina. Diangkat di atas kepala mereka. Sebagaimana ayat yang barusan Khatib bacakan tadi. Wa rafa'na fawqakumut tur. Saya angkat di atas kepala kamu itu tur. Di dalam tafsir Sawi, ketika dijelaskan oleh Imam Sawi, Nabi Musa berdialog dengan Bani Israel. Ara'aitum hadha? Kalian lihat di atas kepala kalian, nyan punyan. Tur kata. Nyan menyohana nemat kitab Taurat. Kalian tidak yakin kepada Allah, itu bukit Tur atuh lewat dan mati kalian dan tidak akan bangkit kembali. Apa jawab mereka? Inna hudna ilaik. Kami bertaubat. Kalimat taubat ini menjadi nama mereka Yahudi. Yahudi itu berasal bahasa Ibrani. Yahudi itu artinya apa? Hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nama mereka bisa jadi Israel? Gedanya ada pegah Israel. Padahal Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dari mana nama Israel itu? Yahudi mengambil nama kakek mereka Nabi Yakub alaihissalam untuk menutupi kejahatan mereka, sehingga mereka dipanggil Israel. Kamu adalah pengikut Yakub, kami adalah Nabi Yakub alaihissalam. Maka kita ini jangan sampai terpancing. Gara-gara terpegah Israel, umahnya kan Nabi Yakub. Mereka mengambil nama kakek mereka untuk menutupi kejahatan mereka. Sebagaimana kaum Ad. Kaum Ad di dalam Al-Quran bagaimana dipuji oleh Allah. Dan bagaimana dilaknat oleh Allah. Mereka mengambil nama kakek mereka, Iram. Iram dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka menamakan diri dia Iram. Iram yang tahu Iram. Iram itu cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Seorang ahli ibadah. Orang yang taat, orang patuh kepada Allah. Tetapi Ad itu pembangkang. Supaya mereka itu dianggap baik oleh orang lain, dipanggil diselubungi dengan nama kakeknya Iram. Yahudi karena sudah dilaknat oleh Allah, termasuk di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti orang yang sudah engkau benci. Siapa itu? Yahudi. Makanya semua tafsir sepakat, ghairil maghdub ay Yahudi, waladdallin ay Nasrani. Kapan Nasrani itu muncul? Pada masa Nabi Isa alaihissalam. Makanya Yahudi muncul pada masa Nabi Musa, ketika mereka membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nasrani itu muncul pada masa Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa mau dibunuh oleh Yahudi, nyan Yahudi nyan, itu Nabi Isa kan Nabi mereka, Pak, Bani Israel. Nabi Droipoh, belum selain mereka, Pak. Keturunan Bani Israel saja dibunuh oleh mereka. Apalagi orang lain, Pak. Nabi Zakaria yang dikoh tubuh, so yang koh Yahudi, Pak. Baik pegah-pegah Bani Israel, Yahudi yang potong tubuhnya. Nabi Yahya alaihissalam, siapa yang penggal lehernya? Yahudi, Pak. Maka di dalam surah Al-Bayyinah, kita jangan salah berpikir tentang Bani Israel. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Min di sini kata Ibnu Abbas, min litab'id. Tidak semua ahlul kitab yang hanya pakai. Sebahagiannya adalah Bani Israel, orang ahli ibadah. Mereka berpegang kepada Taurat. Sebahagiannya lagi adalah Yahudi, Pak. Maka yang Allah sebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nyangkanya Yahudi, Pak. Yahudi tidak yakin kepadamu ya Muhammad sebelum dia melihat kenyataan langsung di depan mata dia. Nyangkanya Yahudi, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Al-Wasit, apa kata Syekh Tantawi, Pak? Yahudi memang kafir hule, Pak. Yahudi kafir hule. Bahkan ketika pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, apa kata Syekh Tantawi, Pak? I'taqadal yahud anna Sulaiman kufrun wa murtadun. Jadi Yahudi itu yakin kalau Nabi Sulaiman itu sudah kufur dan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nyan ke Nabi Dawud Pak? Ke Nabi Dawud, Pak, Yahudi itu. Dia mengatakan Nabi Sulaiman sudah murtad. Kenapa? Nabi Sulaiman bersekongkol dengan jin dan syaitan untuk membangun istananya. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan binatang-binatang. Makanya inilah kesempatan iblis, Pak, untuk mengajarkan Yahudi itu dengan kitab-kitab sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman.
Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap Yahudi itu sudah jelas dia dari Bani Israel. Setiap Nasrani sudah jelas dari Bani Israel. Makanya ketika Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, "Man ansari ilallah?" Siapa mau menolong saya? Akhirnya 12 orang kaum Hawariyun mereka tunjuk tangan, "Nahnu ansarullah." Kami adalah penegak agama Allah. Kami penolong agama Allah. Sehingga Ansar berasal dari kalimat Nasara, ditambah ya nisbah menjadi Nasraniyun. Maka Nasrani itu muncul pada masa Nabi Isa alaihissalam. Dan perlu kita ketahui, Nabi Isa bukan rasul untuk Nasrani. Nabi Isa bukan rasul untuk Yahudi. Yahudi dan Nasrani adalah simbol pembelot, simbol pembangkang. Kenapa Nasrani membangkang tadi, Pak? Karena ada satu orang yang membangkang, dia membelot ke Yahudi. 11 orang lagi mereka mengotak-atik Injil. 11 orang lagi mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Makanya pembelot ini, Pak. Kalau dikatakan ahlul kitab, satu ahlul kitab pembelot, itulah Yahudi dan Nasrani, satu lagi Bani Israel. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Setiap Bani Israel belum tentu dia Yahudi. Tetapi setiap Yahudi sudah jelas dia berasal dari Bani Israel. Nasrani itu sudah jelas dari keturunan Bani Israel. Tetapi tidak semua Nasrani itu adalah Bani Israel. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Hasyr, memang Yahudinya kagak laknat di Allah li'am Quran. Sudah dilaknat. Bahkan Allah mengatakan, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab." Inyan hai Muhammad, sebahagian ahlul kitab itu, siapa itu? Yahudi dengan Nasrani. Dia tidak pernah senang dengan kamu ya Muhammad. Tidak pernah senang dia dengan kamu. Kenapa? Karena kamu Nabi, keturunannya Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Bani Israel. Makanya Bani Israel kenapa dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran? Karena para Nabi dan Rasul itu banyak dari Bani Israel. Kalau 25 Nabi dan Rasul, hampir 16 orang Nabi dan Rasul berasal dari Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, tetapi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya ketika di Madinah Yahudi, patna Yahudi, pegak matalah Yahudi yang baik. Makanya mereka mengambil nama kakeknya untuk menyelubungi tubuhnya. Sehingga Israel ke Nabi Yakub. Mereka ingin mengatakan, baik macam-macam dengan kamu apa? Kamu keturunan Nabi Yakub. Baik macam-macam dengan kamu apa? Kami ini adalah bapaknya Bani Israel, keturunan bapaknya Bani Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kita jangan terkecoh dengan kalimat Israel ini, Pak. Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Menyojit Yahudi itu udah berapa? Yahudi, Pak. Al-Quran saja Yahudi mengatakan, hadis juga Yahudi mengatakannya, Pak. Maka ketika mereka berada di Madinah ada 3 Yahudi besar, Pak. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Ibnu Nadir. Yahudi ini di dalam surah Al-Hasyr, pembantaian etnis Yahudi yang terbesar di dunia, Pak, pertama sekali terjadi di Madinah. Bagaimana bisa terjadi itu? Jadi ketika terjadi perang Uhud, perang Badar. Waktu terjadi perang Badar, berita ini sampai ke Madinah, sampai ke Bani Nadir, pimpinan Bani Nadir Ka'ab bin Ashraf. Ketika itu Ka'ab tahu kalau yang dilawan oleh Abu Sufyan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi Bani Nadir, mendatangi Abu Sufyan. Apa katanya? Abu Sufyan baik macam-macam, Don. Baik macam-macam dengan Muhammad. Muhammad itu Nabi terakhir seperti yang ada di dalam kitab Taurat kami. Maknanya apa? Diakui kalau itu Nabi Muhammad. Itu pun punya Nabi Muhammad, Nabi terakhir ada di dalam Taurat mereka. Kalau kamu macam-macam dengan Muhammad, kamu akan menghadapi saya. Ini kata Ka'ab bin Ashraf. Ketika itu ia balik ke Madinah. Setelah berapa tahun? Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, jadi pertama sekali kaum muslimin menang, kedua kalinya kalah. Waktu kalah itu apa? Didengar berita oleh Ka'ab bin Ashraf. Dia mendatangi Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kibancara, nacara tapoh Muhammadnya, Pak. Nacara tapoh Muhammad. Tadi kata dia apa? Kalau kamu macam-macam dengan Muhammad, kamu akan menghadapi saya. Karena Muhammad itu adalah Nabi terakhirnya, Pak. Tapi bagaimana kibancara, nacara tapoh Muhammad, dan kita membunuh semua pengikut-pengikut dia di Madinah. Abu Sufyan cukup galak. Oh je, dah susun strategi lagi. Rupanya strategi mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Nabi Allah memberitahukan kepada Jibril. Jibril kasih tahu kepada Muhammad kalau Ka'ab bin Ashraf akan membunuh Muhammad dan membunuh orang-orang mukmin.
Sebelum dibunuh, kaum mukmin sudah mempersiapkan diri untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Makanya pemimpinnya dulu dibunuh. Setelah dibunuh pemimpinnya, mereka gabu undum baik. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Dalam hati mereka penuh dengan ketakutan. Kenapa? Pemimpinnya sudah dibunuh. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, kalau ingin menghancurkan Yahudi, cari pemimpinnya dulu, Pak. Pemimpin Yahudi lemita apa? Menyohana demita pemimpin Yahudi, hana apa Yahudi, Pak. Maka ketika itu, ini ada beberapa tafsiran-tafsiran. Ada yang mengatakan yang terbunuh adalah Ka'ab bin Ashraf saja. Yang kedua, yang terbunuh sebahagian Yahudi, sebahagiannya diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Nanggro Syam. Nanggro Syam itu adalah Suriah, Yordania, Palestina, 3 negara besar. Sehingga Yahudi itu diusir oleh Rasulullah dan rumah mereka semua terbakar. Benteng mereka yang kuat terbakar. Secara logika, orang mukmin tidak menduga bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Yahudi itu ada tentara sekutu-sekutunya. Siapa itu? Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang pembesar kafir Quraisy yang memiliki segalanya. Kekuatan perang ada, semua ada. Kemudian didukung lagi oleh Bani Quraidah. Tapi Allah mengatakan apa? Kalian tidak mengira. Sayalah yang membuat mereka hancur seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk li'awalil hasyar, Pak. Ini pembantaian etnis Yahudi yang terbesar di dalam Al-Qur'an ketika berada di Madinah karena mereka buat masalah. Kemudian yang kedua, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diusir lagi Yahudi dari Madinah. Makanya Yahudi, part-part yang non-Yahudi selalu berbuat masalah. Tetapi masalahnya, Umar bin Khattab mengusirnya tidak ke Nanggro Syam, diusirnya di Khaybar. Khaybar itu di mana? Belum masuk ke Syam, masih di dalam Arab Saudi, Pak. Jadi dekat-dekat dengan sebuah kota yang dilaknat oleh Allah, Madain Saleh. Madain Saleh adalah kota yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ditempatkan di samping itu di Khaybar. Mudah-mudahan Umar ingin meletakkan mereka supaya mereka termasuk kelompok yang dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ini hanya sebagian kecil sejarah ya. Artinya kita supaya bisa membedakan Nasrani itu siapa? Yahudi itu siapa? Bani Israel itu siapa? Israel itu siapa? Dan dari mana lahirnya Yahudi? Baik apakah Yahudi itu Yahudi. Yahudi tidak ada lain kecuali pada masa pada masa pembangkangnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kita jangan begitu benci kepada Bani Israel, tidak. Bani Israel itu cerdas-cerdas, Pak. Dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang dilaknat ke Yahudi, Pak, kelompok pembangkang. Nah, kalau kita melaknat Bani Israel, Nabi Yakub juga Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, mandu Bani Israel, Pak. Yang itupit dari koridor ini adalah Yahudi dan Nasrani. Sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jemaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة